Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel ini Bandi Rafa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya teman-teman agar mendapatkan info update selanjutnya ya. Silakan untuk teman-teman melihat informasi yang ada di channel ini tentang seputar dunia pendidikan. Baik teman-teman, kita langsung saja informasi terbaru nih teman-teman dari BKN ya, Pak Muhammad Ridwan. Saya sangat berharap pengumuman seleksi administrasi P3K guru bisa dirilis dalam 259.200 detik lagi ya teman-teman. Nah, jadi dalam waktu dekat akan diumumkan seleksi administrasi guru. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua lolos seleksi administrasi guru ya, dan lolos seleksi P3K guru. Amin. Nah, di sini juga banyak balasan ya dari para netizen. Bener nih Pak. Jadi tanggal 11 rilis hasil seleksi administrasinya. Saya tunggu dengan sabar dan penuh penantian. Nah, dijawab lagi oleh Pak Ridwan, saya sangat berharap begitu. Nah, ada lagi dari Mas Ahmad Riyadi ya. Nah, berarti 72 jam dibagi 24 jam sama dengan 3 hari. Jadi 3 hari lagi ya Pak. Nah, ini banyak sekali ya balasan-balasan dari teman-teman netizen. Oke, dan sebelumnya Pak Ridwan juga ini mengatakan demikian ya. Pada tanggal 6 Agustus saya kok sama sekali tidak pesimis dengan hasil seleksi administrasi P3K guru. Jadi tunggu saja dengan gembira. Nah, amin. Semoga ya teman-teman dengan info dari BKN ini membuat kabar gembira bagi teman-teman P3K guru. Dan semoga lolos seleksi administrasi. Para guru tersenyumlah, beri senyum manis untuk peserta didikmu. TikTok, TikTok, TikTok. Nah itu cuitan dari Pak Ridwan. Oke, sebelumnya kami informasikan ya, kita utak-atik angka ya dari data CPNS dan P3K ini. Dari BKN total pelamarnya adalah 4.030.773 ya. Nah, di sini ada dua sumber berita. Yang pertama adalah dari Liputan 6 dan yang kedua adalah dari CNN Indonesia ya. Di mana Liputan 6 menginformasikan ada 740.668 pelamar CPNS ya. Nah, di sini disebutkan hanya CPNS ya, teman-teman. Nah, ini angkanya 740.668 pelamar CPNS gagal lolos seleksi administrasi. Nah, dan yang kedua adalah dari CNN Indonesia menginformasikan bahwa BKN mencatat ada 3.290.054. Nah, ini kalau kita hitung ya dari total pelamar, di sini dikurangi oleh yang tidak lolos seleksi administrasi ada 740.668 ya. Nah, di sini berarti yang terbesar adalah CPNS, pelamar CPNS yang gagal lolos seleksi administrasi. Nah, sedangkan tidak disebutkan P3K guru yang tidak lolos seleksi administrasinya ya teman-teman. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, nah kita utak-atik dari jumlah total pelamar, nah dikurangi yang tidak lolos, nah itu jumlahnya
sisanya ada 3.290.105. Nah, sedangkan yang diinformasikan oleh CNN Indonesia itu 3.290.054. Nah, itu hanya beda 51 ya, teman-teman. Nah, semoga yang 51 ini ya termasuk teman-teman yang masuk ke lolos seleksi administrasi ya ke sini. Nah, di mana dari kabupaten yang sudah mengumumkan seleksi administrasi guru tahun 2021 itu yang pertama adalah Kabupaten Jombang dengan 0 TMS di seleksi administrasinya, dan yang kedua adalah Cilacap 0 TMS juga ya, dan yang ketiga adalah Kota Cirebon 0 TMS. Nah, semoga kabupaten yang lain juga menyusul ya teman-teman, dan semoga lolos seleksi administrasi dan lolos P3K guru ya teman-teman. Dimana dari CNN Indonesia ini BKN mencatat ada 3.290.054 peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan P3K ya teman-teman. Nah, di sini disebutkan CPNS dengan P3K 2021 lolos seleksi administrasi ya teman-teman. Nah, ini jumlah yang diinformasikan melalui CNN Indonesia. Lalu apa penyebab utamanya ya? BKN coba mengidentifikasi penyebab kegagalan pelamar CPNS lolos seleksi administrasi. Hasilnya mayoritas belum mengunggah dokumen secara tepat seperti yang disyaratkan ya teman-teman. Nah, kalau secara spesifik saya tidak tahu, tapi yang seputar unggahan dokumen yang tidak sesuai dengan yang diminta, kata PLT Kabiro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN Paryono kepada liputan6.com. Nah, selain itu, Paryono menambahkan, peserta pendaftaran CPNS juga kerap dibingungkan dengan pilihan kualifikasi pendidikan seperti jurusan atau program studi atau prodi yang tertera di portal SSCASN pada saat pendaftaran. Nah, kalau untuk P3K guru kan secara otomatis ya teman-teman, kalau misalkan di Dapodiknya teman-teman itu mengajar mata pelajaran tersebut, jadi di formasinya akan muncul sesuai yang linier dengan kualifikasi akademik teman-teman. Nah, untuk beberapa kasus pelamar harus rela dikategorikan TMS lantaran dianggap tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Itu karena beberapa opsi prodi yang tersedia punya kemiripan nama, tapi hanya salah satunya yang sesuai dengan syarat formasi. Memang untuk jurusan atau prodi yang bermacam-macam namanya ini yang bikin bingung panitia. Makanya kadang ada panitia yang kaku terhadap jurusan, kadang ada yang bisa mengakomodir kalau itu masih serumpun, tutur Paryono. Oleh karenanya, Paryono menyatakan keputusan final pasca sangga seleksi administrasi CPNS jadi kewenangan masing-masing instansi. Nah, itulah teman-teman penyebab banyaknya CPNS yang tidak lolos seleksi administrasi ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga teman-teman lolos seleksi administrasi semua ya, dan lolos seleksi P3K guru. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.